Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu sejarah adalah ilmu yang juga mempunyai filsafat sejarah. Jadi filsafat sejarah itu merupakan filsafat dari pengetahuan yang disebut sebagai epistemologi. Jadi semua ilmu bisa diakui sebagai keilmuannya, maka salah satu syaratnya adalah filsafat. Nah, di sini adalah filsafat sejarah. Nah, filsafat sejarah, kalau kita baca dari literatur, ya, misalnya membaca bukunya Walsh, Ankersmit, misalnya, maka kita mengetahui bahwa filsafat sejarah itu mengandung paling tidak ya filsafat sejarah spekulatif. Jadi filsafat sejarah spekulatif ini adalah filsafat yang mencermati ya pola gerak, kemudian motor gerak dan juga tujuan gerak sejarah. Jadi inilah yang dulunya memang filsafat sejarah spekulatif ini sangat populer ya. Tetapi dalam perkembangan penelitian sejarah, filsafat sejarah spekulatif ini kemudian tergeser dengan munculnya sejarah filsafat kritis atau sejarah filsafat analitis. Nah, filsafat sejarah kritis atau sejarah filsafat sejarah analitis ini merupakan pembicaraan yang penting karena filsafat sejarah kritis ini pada hakikatnya adalah merupakan epistemologi dari ilmu sejarah. Jadi sejarah memang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan tetangganya, yaitu ilmu sastra. Jadi kalau dalam ilmu sastra tidak pernah dibahas mengenai filsafat sastra. Ya, jadi filsafat sastra tidak ada ya dalam kajian ilmu itu ya. Nah, sebaliknya ilmu sejarah mempunyai filsafat sejarah. Nah, filsafat sejarah yang khusus itu yang berkaitan dengan penelitian adalah filsafat sejarah kritis atau filsafat sejarah analitis. Karena filsafat sejarah analitis ini lebih bersifat a posteriori. Ya, jadi semuanya berdasarkan pengalaman. Ya, jadi memang sejarah ini termasuk ilmu yang berlandaskan empiris, ya, pengalaman manusia. Nah, sehingga yang terpenting di sini bagi sejarawan adalah data atau sumber sejarah. Dan tentu saja berbeda dengan filsafat sejarah spekulatif yang bersifat a priori, di mana ya, pengetahuannya tidak dilandaskan kepada pengalaman. Nah, jadi oleh karena itu filsafat sejarah kritis ini menjadi yang lebih mempunyai peran terutama dalam penelitian sejarah. Jadi sebenarnya metodologi sejarah itu berada di bawah naungan filsafat sejarah sebagai epistemologi. Ya, jadi dari epistemologi itulah kemudian turun menjadi teori-teori sejarah. Nah, kemudian penguasaan teori-teori sejarah yang tergantung juga kepada teori-teori ilmu lain, ya, karena ilmu sejarah termasuk ilmu yang terbuka,
maka keterbukaannya itu memberi kesempatan kepada ilmu-ilmu lain untuk bisa memberikan peranannya terutama, dan nanti ilmu-ilmu lain itu akan bisa membuka ya cakrawala yang lebih luas dalam sejarah, terutama nanti dengan munculnya pendekatan-pendekatan dan akhirnya juga bisa melahirkan karya-karya historiografi yang beraneka ragam. Jadi karya historiografi yang dimaksud bisa muncul tema-tema historiografi yang sebenarnya bisa dibuka berdasarkan interaksi antara teori-teori sejarah dengan teori-teori ilmu-ilmu bantu. Nah, ini hal yang sangat menarik. Jadi ilmu-ilmu bantu ini penting karena memang tadi dinyatakan bahwa metodologi sejarah memang tidak bisa lepas dari bertemunya teori-teori ilmu bantu dengan teori ilmu sejarah, dan juga tidak mungkin dipungkiri bahwa metode-metode ilmu lain atau ilmu bantu juga bisa mewarnai metode sejarah. Ya. Nah, ini berada pada kawasan teori, kawasan pemikiran. Jadi kawasan pemikiran ini tentu saja menunjukkan bahwa metodologi sejarah itu secara teori juga bisa dikatakan ia berada di kawasan antara teori-teori sejarah dengan pendekatan yang batas-batasnya ya, jadi batas atas adalah filsafat sejarah kritis atau filsafat sejarah analitis. Nah, sedangkan batas bawah adalah metode sejarah. Nah, jadi dalam metodologi sejarah tidak dibahas mengenai metode, tetapi dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan metode. Jadi perlu direnungkan bahwa antara metode sejarah dan metodologi sejarah itu merupakan dua hal yang kelihatannya mirip, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Jadi metodologi sejarah ini merupakan kawasan yang berkaitan dengan pemikiran dan teori-teori, teori-teori sebagai renungan, teori sebagai kaidah ilmu, dan ini tentu saja yang mendasari seorang sejarawan untuk mempraktikkan metode sejarah dengan cara yang benar. Jadi cara yang benar itu panduannya adalah teori-teori. Ya, jadi artinya sejarawan tidak melakukan langkah-langkah metode sejarah seperti yang atas kemauannya sendiri, tetapi tentu saja panduannya adalah teori-teori yang disebut sebagai epistemologi, yaitu filsafat sejarah kritis. Nah, dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya metodologi sejarah itu berbeda dengan metode sejarah. Metodologi sejarah adalah berada di kawasan di bawah filsafat sejarah kritis, ya, dan di atas kawasan metode sejarah. Nah, dengan demikian metode sejarah akan dibantu oleh metodologi sejarah supaya sejarawan bisa melakukan penelitian dengan baik, tentu saja dengan panduan teori-teori yang dimiliki, ya, terutama untuk ilmu sejarah, karena ilmu sejarah sebagai ilmu memang harus mempunyai teori. Sebagai ilmu, sejarah juga harus mempunyai metode sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.